أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحابني ومن أحابني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz wal ustazat, wabil khusus daripada Bapak Muslim dan Pak Febri, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama kita ngagapin Allah Subhanahu wa taala. Kulo ngingetkan diri kulo dan kita galau-galau hendaklah selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang wajib menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena apabila kita ini pandai bersyukur, insya Allah nikmat itu akan Allah tambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Namun kalau kita tak pandai syukur, maka kita khawatirkan hidup kita tersungkur-sungkur, tidak disyukurkan oleh Allah, disarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita adalah nikmat umur, nikmat kesehatan. Bersyukur lagi kita diberikan oleh Allah satu anugerah yang sangat berharga dalam diri kita adalah nikmat iman. Wong ini nak kaya cak mano bae, nak berduit cak mano bae, nak sehebat apa bae dunia dia, kalau ndak kati iman dalam dirinya ini, galau-galaunya ini akan menjadi binasa. Tapi apabila manusia ini senantiasa dia ini taat kepada Allah, menjaga kualitas keimanannya, keistiqomahannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan berikan kepadanya ini kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Apa yang dikatakan oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah katakan, hanya dengan mentaatiku, hanya dengan menuruti kata Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, maka akan engkau berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini bukan ditakar dengan dunia. Kadang-kadang kita nakar ini dengan perkara dunia. Kehidupan baik itu Ustaz, kehidupan baik itu Pak, adalah kehidupan kalau kita ini diberikan oleh Allah harta yang banyak, jabatan yang baik, kemudian nyekolahi anak, dapat bini cantik, jabatan yang tinggi, dah. Cuman takarannya dunia kan. Hingga nak kemana be pacak, kreasi kemana, makan kemana pacak gala-gala. Maka hadirin bahagia, inilah pemahaman yang salah. Dunia ini memang sifatnya bisa menyenangkan, tapi tak bisa bikin tenang. Menyenangkan bisa, senang dengan baik, tapi ketenangan tidak didapat.
Karena sesungguhnya dunia ini adalah Allah jadikan bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang bakal akan kita tinggal. Maka kalau ada orang mati disebut meninggal dunia. Maka beruntung orang yang dionya dalam kehidupannya, orientasi kehidupannya adalah akhirat. Dan cak konco gitu nih, tak muslim ini orientasinya akhirat. Yo ingin kaya, boleh dalam Islam kaya, tapi yang kaya sedekah, yang galak berbagi dengan sesama. Bulan Muharram dia kumpulkan kita gala-gala di sini, masya Allah, beserta anak yatim ini. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, barang siapa yang dia ini di bulan Muharram nyantun anak yatim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan bebaskan dia daripada api neraka. Ana wa kafatil yatim kahadza kama qala Rasulullah. Aku ni mak jari telunjuk jari tengah begitu dekatnya dengan wong yatim. Dan insya Allah wong yang galak nyantuni wong anak yatim ini, maka insya Allah akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah, kata Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Jadi cinta itu bukan sekedar sholawat, cinta itu bukan sekedar ucapan, cinta itu bukan sekedar di mulut baik. Tapi lebih daripada itu, bagaimana dalam kehidupan kita hari-hari ini kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari pertama bangun tidur, adik-adik, sampai kita tidur lagi. Bagaimana? Orang yang mencintai Rasulullah senantiasa ingat dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia selalu bersyukur dengan rasa nikmat kehidupan yang Allah kasihkan daripada mati yang sifatnya sementara. Ini perkara sepele. Kejingaannya sesuatu yang biasa-biasa, tapi akan menjadi luar biasa tak kalau kita nanti sudah berada di padang mahsyar. Sejauh mana seseorang hidupkan sunnah, sejauh itulah Rasulullah akan mengenalnya. Sejauh mana dia tegakkan amalan sunnah, sejauh itulah Rasulullah akan ciri kepada kita. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menganjurkan kepada kita di bulan Muharram sebagai salah satu bulan haram. Haram itu adalah bulan yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya waktu dalam 1 tahun 12 bulan. Dan Allah jadikan 4 waktu haram, 4 waktu yang mulia, bulan yang mulia. Kemuliaan itu Allah yang muliakan, bukan mulia dari yang lain-lain. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bulan Muharram adalah awal langkah Allah muliakan agama Islam dengan apa? Perintah untuk para sahabat itu hijrah. Andaikan waktu itu Allah diamkan baik umat Islam, mungkin habis gala-gala. Ya tak terbunuh Rasulullah, terbunuh seluruh para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala ngendakin mana agama ini bisa tersebar seluruh alam, maka diperintahkanlah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Masya Allah. Awal langkah ketaatan daripada para sahabat, sami'na wa ata'na. Ini awal, Pak. Awal daripada orang itu hidupnya berkah. Nah, ini kata-kata berkah tadi dah. Dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah. Tidak usah banyak cekcok, tidak usah banyak ngoceh, tidak usah banyak ngomong. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Maksudnya apa? Ketika Allah suruh sholat, ya sholat lah. Tidak usah nak banyak una-una. Tidak. Hai kaget dulu ya Allah, toko kami ini masih lagi tanggung. Tidak sholat zuhur ini. Nah,
Tidak apa pola ditunda-tunda deket asar be sholatnya. Nah ini berarti masih neko-neko dengan akal kita. Ya dah. Tapi ketika uang ini tetap tidak memisahkan antara agama dengan gawean dagangnya, insya Allah berkah. Berkah itu bukan dijingok laku banyak indahnya, tapi berkah adalah tuzilul a'mal fi kulli halin. Bertambahnya rasa taat, bertambahnya rasa nikmat seseorang di dalam ketaatan, di dalam menjalankan perintah Allah dalam kehidupannya. Maka kalau kita nak pengen berkah rezeki, maka kita harus amal yang pertama yang kita harus lakukan, yang harus benar-benar maaf diomong kita perhatikan dalam diri kita setelah iman adalah perkara sholat. Ya dede. Jadi kalau kita sholatnya sudah baik, caranya lah sudah benar, sebagaimana cara Rasulullah. Lanang itu sholatnya di masjid, Pak. Laki-laki itu sholatnya di masjid berjamaah. Tidak di masjid, di awal waktu azan dikomandangkan. Ini sholatnya laki-laki. Kalau kita sudah menjaga 5 waktu ini, kita pentingkan daripada segala-galanya, maka Allah akan pentingkan kita di hadapannya. Hingga doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa ini? Asbab ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Makanya dari awal bulan Muharram ini tujuannya apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang diinginkan oleh Allah? Apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah? Muhasabah diri. Kita reko-reko, kira-kira banyak maksiat, banyak dosa gitu. Kira-kira bahasanya tuh tidak sangkinkannya kalau kita asa-asa banyak pahala, berarti alamat pahala kita tak ada. Ya dah, wong yang ngerasa banyak pahala, wong yang ngerasa banyak alim itu sesungguhnya dia telah ada sifat ujub dalam hati, merasa bangga dengan diri dewe. Bahaya ini penyakitnya iblis laknatullah alaih yang membisikkan kepada kita ini supaya hapus seluruh nilai pahala dalam diri kita. Maka yang kita lakukan adalah islah diri, minta taubat sama Allah, wasyari'u ila maghfirah sebelum Allah alam bisawab. Mati itu tidak pandang maaf ngomong umur. Deh, jangan kita nyangko kita masih kecil, masih lama paling wah samping ustaz di dulu. Ndak tahu nilaju dulu lagi. Jangan kita nyangko, kakak ana umurnya 46 lah laju, baru sebulan 2 bulan yang lalu. Ini. Jadi inilah yang namanya kematian itu ndak pacak kita neko, ndak pacak kita nak neko kapan kita meninggal dunia. Karena memang sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang bakal kita tinggal. Dunia ini adalah mak kita kejingoan cak nyato kalau pempek kejingoan, dah aqua kejingoan, ini gedung kejingoan, dah. Yang kejingoan ini, dah. Ini suatu saat akan jadi cerita. Yang kata kita tadinya akhirat, surga, neraka, mahsyar, alam kubur, itu cerita sekarang. Cerita dah, cerita. Karena kita belum ngasoi, ini ada yang sudah ngasoi. Belum ada kan? Nah, itu akan menjadi satu yang nyata. Baru kita getun, baru kita getun kaget kalau sudah sakaratul maut datang. Masya Allah, rupanya majelis kita ini penting. Saudara kita ini nak pengen hidupkan majelis zikir, majelis ilmu penting ini. Kenapa? Akan mendatangkan suasana yang luar biasa, keridhaan Allah. Rasulullah katakan majtama'a qaumin fi baitin fi buyuti la yasluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Apabila dalam satu majlis di rumah Allah ataupun di rumah kita ataupun di satu tempat ada yang bicara, ada yang mendengarkan, ada yang baca Quran, ada yang mendengarkan, berkumpul bersama membesarkan Allah, berkumpul sama berbicara tentang akhirat, bicara tentang surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 4 hal, 4 fadilah, 4 keutamaan. Yang pertama, as-sakinah fi qalbihi. Diberikan rasa tenang, Pak. Ternyata majelis kita ini akan bikin kita tenang.
as-sakinah fi qalbihi. Kemudian warahmah, Allah berikan rasa sayangnya, Allah akan tampakkan kepada diri kita. Apa bentuk rasa sayang Allah pada hambanya? May yuridillahi bihi khair yufaqihu fid din. Jikalau Allah ingin tampakkan daripada kecintaan kepada hamba, yufaqihu fid din, diberikan oleh Allah paham agama. Paham agama ini tidak serta-merta ilmu, tidak, tapi Allah akan pahamkan kita dengan rasa nikmat dalam ibadah, nikmat dalam sedekah, nikmat dalam sholat, nikmat dalam baca Quran, nikmat dalam zikir, nikmat di dalam dengar tausiah. Ada orang yang kelepak-kelepak Pak kalau dengar tausiah, ingat panas hatinya. Tidak, nampung belum dapat hidayah, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sudah dapat hidayah, maka rasa nikmat itu akan didapatkannya. Kemudian Allah akan kumpulkan para malaikat bersama kita. Ini Rasulullah Pak yang ngomong. Kejingoan keselik mungkin kisaran berapa? 30, 50. Yang keselik makhluk kasarnya. Kalau yang halusnya para malaikat berjuta, beribu-ribu para malaikat dan mendoakan kita. Ya Allah beri hidayah ya Allah kepada hamba-Mu yang hadir pada majelis ini. Masya Allah diberi. Kemudian akan Allah banggakan kita ini di majelisnya para malaikat di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, luar biasanya. Maka kita Pak perlu sekali buat majelis-majelis macam ini di rumah-rumah kita. Kalau tidak mampu manggil uang banyak, minimal ahli keluarga, anak, bini, setiap maghrib buat majelis macam ini. Panggil guru ngaji. Kalau mampu, kita rewek ngajarinya. Kalau tidak mampu, jangan ngana-ngana ngajari uang. Panggil sama-sama belajar. Kami banyak di, kalau kami IB1 kan di Pak Jo kami balik. Kami ngajar itu banyak daripada wong-wong yang memang dia sengaja. Anak bini seluruh kumpul. Belajar ngaji, belajar apa semacam. Masya Allah. Ini ilmu yang ceto nolong kita. Kita kadang-kadang berani manggil guru-guru les apa? Les piano, les ini, les bahasa Inggris, les Jepang, apa segala baca kalau ingonya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat dilupakan. Ilmu yang ceto yang akan nolong tidak disepirainya. Bagaimana ini? Bagaimana? Masya Allah. Jadi hadirin bahagia, inilah kesempatan untuk kita ini selagi Allah berikan lagi umur kita ini, agar umur kita jadi berkah, agar umur kita ini menjadi manfaat, agar umur kita sisa-sisa ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Orientasi kehidupan kita, maaf ngomong bahasanya tuh, condongnya harus lebih ke akhirat. Condongnya kan, bukan tidak boleh dunia ini dicari. Condongnya harus lebih ke akhirat. Kenapa? Kalau wong dia mengutamakan akhirat, rezekinya ngalir, berkah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Asbab apa? Ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dekat sama Allah, kadang-kadang maaf ngomong mungkin kejingoannya banyak tapi tidak berkah. Banyak tidak berkah itu maksudnya apa? Kejingoannya cak soge gitu, namanya istidrat. Tidak kaya tapi tambah jauh dari Allah. Berduit tambah jauh dari Allah. Jangan kita anggap itu adalah nikmat. Itu adalah ujian. Maka hadirin yang berbahagia, untuk bagaimana kita ini agar kira ini tepat dalam keridhaan Allah, apa yang Allah inginkan daripada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu enggot sampai mati. Ibadahlah kamu sampai mati, bukan sampai habisnya bulan Ramadan, bukan sampai habisnya kita masa umroh atau haji. Enggak, bukan situ batasannya. Tapi batasan daripada ibadah adalah sampai enggot nyawa kita, sampai enggot kita bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Sampai itu Pak. Karena amal yang istiqomah ini akan menimbulkan sifat ikhlas, sifat tawadu, sifat sabar. Kalau kita ini belum timbul lagi sifat sabar, tawadu dan ikhlas, berarti kita tuh masih belum istiqomah. Dan amal ini harus dengan ilmu.
Amal tanpa ilmu nganang. Tidak diterima kayak salat tongkat-tongket, Al-Fatihah tidak pernah dibeneri. Salat tongkat-tongket, istinja tidak pernah dibeneri. Ini perkara penting Pak, istinja. Istinja itu laki-laki itu jongkok, diusahakan. Yang tua-tua ini saru deh. Nah bereja, bagaimana? Karena kalau kita takutnya kaget, kita istinja sambil berdiri kaget, tidak tuntas. Tidak tuntas. Kencing kita tidak tuntas. Hingga kayak nyasin nyangkut di sempak. Nah ini takut kita khawatir. Belajar. Tidak istinja yang benar. Jangan sampai bawa najis. Kemudian wudhu yang benar. Perkara sepele Pak. Kita ini kadang-kadang nyepelekan perkara wudhu. Tapi itu adalah syarat bagi sahnya sholat. Kalau wudhu kita ini tidak bagus, tidak khusyuk, basing-basing, nak cepet-cepet baik. Jangan-jangan kayak sholat kita tidak diterima sebab wudhu kita. Sholat pun juga bagaimana kita tata kekhusyukannya, bacaannya, gerakannya harus sesuai dengan sunnah. Kalau sudah sesuai, mudah-mudahan sholat kita berkualitas, sholat yang diterima. Sholat diterima itu bagaimana ngejinguannya? Sholat ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Sholat kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Kalau belum bisa memberikan manfaat, berarti sholat kita ada yang salah. Apa manfaat sholat? Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih maksiat, berarti sholat kita masih tidak benar lagi. Sholat itu mendatangkan rezeki yang berkah. Kalau memang istilah sholat kita tidak benar, berarti rezeki kita ini masih galak yang tidak berkah, yang basing-basing. Sholat akan mendatangkan anak yang soleh, mendatangkan suami yang soleh, istri yang soleha, masya Allah. Asbab daripada amalan sholat. Tapi kadang-kadang kita ini sifatnya kita ini adalah satu penyakit kita ini, penyakit penyungkan. Penyungkan. Hayya 'ala sholat, lajulah. Jawabnya lajulah. Ya dah. As-sholatu khairum minan naum. Nak tidur baik. Kata adik-adik. Ecek-ecek tak tahu. Bicara sama istri luar biasa, dek, aku akan mencari duit banyak-banyak biar kalian bahagia. Kalau perlu gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid dilewati. Bagaimana coba kalau misalnya mencari habis-habisan tapi masjid tidak disepirai, bagaimana ini? Maka hadirin yang bahagia, kita perlu ijtihad. Kita harus perlu buat gerakan untuk menghilangkan penyakit penyungkan dalam diri kita. Harus dihilangkan. Kalau penyakit penyungkan ini masih lekat, lama-lama kita kaget, tambah males ibadah. Kalau sudah malas, lama-lama maksiat. Kalau sudah maksiat, jatuhlah kita dari pandangan Allah sebagai wong yang durhaka kepada Allah. Nauzubillah min. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ada sedikit oleh-oleh dari aku. Doa untuk ngilangi penyakit malas. Doa untuk ngilangi penyakit penyungkan dalam diri kita. Bacaannya pendek, tapi dihafalkan dan dipraktekkan. Oke, kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik, kuat-kuat suaranya. Allahumma faqsoila. Pakai sok. Faqsoila. Allahumma faqsoila. 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 Wa kejut gelah. Wa gawe gelah. Wa begancanglah. Itu bacaan menghilangkan penyakit penyungkan. Penyakit malas tidak kehilang kalau tidak kita paksa kelah. Kalau tidak dikejut kelah. Kalau tidak digawe, kalau tidak begancang lah. Kalau sudah kita kejutkan ijbar, maksudnya kita paksakan lama-lama jadi biasa. Kalau sudah biasa, lama-lama akan Allah tanamkan rasa nikmat dalam ibadah kita. Insya Allah. Itu baik begini yang bisa Ustaz sampaikan hari ini.
pengen nak panjang lagi, mungkin ada Bapak ada keperluan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi kalau perlu diundang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal langkah silaturahmi kita. Dan ingat, kita ini berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang niatnya berpisah berjumpa karena Allah nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Itu baik mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tadakan tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya perjumpaan kita, silaturahmi kita, majelis kita ini menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada hajat-hajat daripada sahibul hajah ini Allah kabulkan. Amin. Ya, mudah-mudahan usahanya ini laris manis. Kemudian wong yang punya usaha ini tambah taat, tambah jadi orang yang soleh, kemudian tambah ada maksudnya lebih lagi untuk berbagi sesamanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan daripada majlis kami pada hari ini majlis yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan dihadiri anak-anak yatim ini Allah. Kemudian ya Allah, kami pula berkumpul berpisahkan Engkau ya Allah. Kami membicarakan daripada majlis yang mau membesarkan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni segala dosa anak, istri, suami kami. Ampuni pula dosa seluruh ahli keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada. Ya Allah, bagi kami yang Kau berikan umur yang panjang, jadikan umur kami umur yang berkah ya Allah. Umur yang kami habiskan untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Tanamkan hakikat iman dalam diri kami, tanamkan rasa nikmat kami dalam ibadah, dalam menegakkan sholat 5 waktu, dalam menghidupkan tilawah Quran di rumah tangga kami, dalam menghidupkan qiyamul lail dalam rumah tangga kami, dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga kami. Tanamkan rasa nikmat kami dalam sedekah, dalam berinfak ya Allah. Jadikan harta kami harta yang bisa kami bawa ke akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah segala hajat daripada sahibul hajah, membangun daripada usahanya, baik itu travel maupun PP ini Allah, menjadi asbab rezeki yang berkah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikan ini ya Allah sebagai ladang-ladang pahala bagi mereka ya Allah. Begitu pula kami ya Allah, jadikan garis turunan kami anak yang soleh dan soleha, hafiz hafizah, orang yang istiqomah mencintai, yang akan menjadikan syafaat bagi kedua orang tuanya, memakaikan mahkota dengan hafalan Qur'annya. Kabulkan hajat kami, Kau yang maha mengabulkan hajat hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alladzina da'u fiya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiya salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Allah kita mohon ampun. Lebih daripada sempurna majlis kita niatkan untuk amal. Niatkan untuk amal deh, jangan cuma dengar-dengar ya Allah, berikan kepada saya untuk amalkan, dan kemudian kita sampaikan minimal untuk anak istri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, insyaallah. Untuk lebih sempurna, mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.